Khotbah Pendeta Langsung Sitorus dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Evangelium di minggu ke-13 setelah Trinitas tanggal 11 September tahun 2022. Salam. Tuhan mempertemukan kita kembali dalam channel ini, yakni channel @langsung sitorus, untuk merenungkan firman Tuhan dan mengambil maknanya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya ajak semua bersedia mengajak kawan-kawan kita mensubscribe, melike, men-share-nya dan membunyikan loncengnya demi penyebaran firman Tuhan dan maknanya. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Matius 18 ayat 12 sampai 14 yang menceritakan tentang domba yang hilang. Mari kita baca selengkapnya perikop ini. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema Allah menghendaki pertobatan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman serta perintah Tuhan. Amin. Mari kita simak isi firman ini dan petik maknanya untuk kehidupan kita. Pertama, 100 domba yang dimiliki untuk digembalakan. Tuhan Yesus mengambil domba dalam perumpamaan ini untuk menggambarkan umat pengikutnya yang digembalakannya. Domba sejenis binatang yang tabiatnya lugu dan jinak, terutama sewaktu bulunya digunting, kompak kepada pemilik atau gembalanya, jarang melawan gembala mereka. Jadi kalau ada yang sesat, tentu saja itu sudah luar biasa itu. Mereka mengenal suara gembalanya. Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Mereka adalah pemberian Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 14. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yesus menuntun dombanya keluar dari kandang ke padang rumput hijau. Dia membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbingnya ke air yang tenang, menyegarkan jiwa mereka dan menuntun mereka di jalan yang benar. Dombanya dibuatnya tidak kekurangan apa-apa. Bandingkan Mazmur 23, 1-3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat 4. Mengapa Yesus memberi jumlah yang khusus untuk domba itu dalam perumpamaannya? 100 domba sekawanan. Itu memberi arti bahwa dombanya itu cukup untuk memberi kesejahteraan kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak terhitung sebagai seorang yang sangat kaya raya, karena seorang yang kaya raya memiliki domba puluhan ribu ekor, yang memungkinkan pemiliknya mengusahakan mesin pengolah bulu domba
karena bahan mentahnya cukup. 100 ekor domba memberi cukup bulu untuk dipintal dan diolah pemiliknya demi kebutuhan keluarga, dan susunya cukup untuk kesehatan keluarga. Kalau seekor dari domba itu hilang, itu sangat terasa untuk kesejahteraan keluarga. Sehingga sangat dimaklumi kalau pemilik domba dengan segala usaha mencari dombanya yang hilang itu. Bandingannya, bagi seorang yang ekonominya pas-pasan, kehilangan satu lembar harga 100.000 rupiah sudah sangat menyusahkan dirinya. Dia akan mencarinya kemana-mana sampai didapat kembali. Tetapi bagi seorang yang hidupnya bisa bermewah-mewah, kehilangan satu lembar harga 100.000 baginya tidak apa-apa, dan lembar 100 itu tidak perlu dia cari. Demikian bandingannya tentang domba dan pemiliknya. Dalam perumpamaan ini, kita adalah bagian dari 100 domba-domba Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hilang, Tuhan kita sangat susah dan pasti akan terus mencarinya sampai dapat. Usahanya yang terakhir adalah di hari penghakiman untuk menjatuhkan hukuman berat bagi dombanya yang tidak mau kembali itu. Maka setiap dari kita harus mengusahakan agar jangan ada yang hilang. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa domba itu bisa tersesat? Di mana letak kesesatannya? Keluguan domba itu bisa membuat domba itu sesat dalam arti terpisah dari kawanannya yang sebenarnya dan bergabung dengan kawanan yang lain. Domba itu tetap milik gembalanya. Dari itu dapat dimaklumi apa yang dikatakan Yesus. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10:16. Bisa juga yang dimaksud sesat bahwa dia tidak tahu lagi jalan bergabung dengan arak-arakan kawanan dan dombanya. Dia tersandung oleh batu sehingga terjatuh dan lama tidak bisa berdiri kembali karena kakinya tidak sesigap kaki kambing atau kaki kuda. Setelah dia berdiri, dia tertinggal di celah-celah gunung, jauh dari kawanannya. Embikannya tidak didengar kawanannya, dan embikan kawanannya juga tidak bisa dia dengar. Kalau gembalanya datang menjemputnya, dia sangat senang. Tetapi kalau serigala sempat menemukannya, dia menjadi makanan empuk serigala. Agar tidak ditemukan serigala melalui suaranya, dia menjadi terdiam menunggu gembalanya datang. Dan kalau gembalanya datang dan memanggilnya, dia terbangun dan mengembik agar gembalanya tahu di mana dia. Perjumpaan sang gembala dengan dombanya sungguh sangat membahagiakan kedua-duanya. Tetapi ada juga domba yang tersesat karena merasa keenakan mencari atau mendapat rumput hijau yang dirasa lebih enak daripada rumput yang kemana gembalanya menggiring dombanya. Domba yang nakal ini memisahkan diri dari kawanannya, asik di rumput hijau yang ditemukannya, dan menutup telinganya kepada panggilan suara gembalanya. Terhitunglah domba seperti ini domba binal. Inilah kiasan untuk orang-orang Kristen yang meninggalkan korpus Kristianum dan orangnya menjadi penganut agama lain atau mualaf, atau menjadi ateis, atau menjadi areligius, atau balik menjadi pelbegu, atau menjadi anti-Kristen. Para domba sesat ini memberi banyak-banyak alasan mengapa mereka menjauh dari korpus Kristianum. Biasanya mereka selalu menyalah-nyalahkan kawannya Kristen dulu, menjelek-jelekkan, bahkan mereka penyebar hoax tentang kekristenan. Tetapi yang jelas,
bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menjadi alasan bagi mereka untuk meninggalkan Corpus Christianum atau kumpulan orang Kristen. Maklum aja Tuhan Yesus tidak pernah melukai hati domba-dombanya kan, sehingga tidak alasan bagi orang untuk membelakangi Yesus sebenarnya selain daripada kenakalan sendiri. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melukai hati domba-dombanya. Mereka sesat melulu hanya karena kenakalan mereka dan mengatakan bahwa menjadi Kristen itu tidak enak. Tuhan Yesus selaku gembala agung domba-dombanya menginginkan agar domba-domba sesat ini kembali ke kawanan dombanya yang telah dihokop atau dilindunginya dan diselamatkannya. Untuk itu dia mengerahkan para pelayannya atau pendeta, penatua, penginjil, diaken, guru, dan lain-lainnya, yakni semua pelayan yang ada di huria atau gerejanya, denominasi apapun namanya itu, bersama anggota jemaat untuk memanggil semua domba sesat itu kembali kepada kawanan umat di mana Yesus Kristus sebagai gembala mereka atau sebagai kepala gereja. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak ikut mencari yang hilang itu. Semua harus ikut mencari, menemukan, dan membawa pulang siapapun yang sesat itu. Ingat, itu tugas kita, termasuk tugas penginjilan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, 99 domba yang ditinggal. Demi mencari satu domba yang hilang, 99 ekor domba ditinggal. Ditinggal bukan berarti ditelantarkan. Pemilik domba atau gembala membuat domba yang 99 itu benar-benar dapat hidup tenang dan tidak menjadi berserak-serak atau berkeliaran kalau mereka ditinggal sementara. Mereka tetap merasa terayomi dan dipelihara oleh gembala mereka, walaupun gembalanya sedang pergi mencari kawan mereka yang hilang. Mereka juga ikut berharap bahwa domba yang hilang itu segera dapat diketemukan, agar duka cita gembala mereka berganti menjadi sukacita. Domba yang 99 itu benar-benar hidup bertanggung jawab, walau gembala mereka sedang tidak berada bersama mereka. Mereka tidak mau menambah kesusahan gembala mereka. Inilah gambaran umat Tuhan yang telah dewasa dalam iman, setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, entah apapun yang terjadi dihadapi mereka, dan terus giat berkarya tanpa memperbanyak kesusahan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap fokus membangun kehidupan mereka agar mereka hidup dan hidup mereka berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan mereka yang esa itu. Mereka turut berdoa dan mensupport usaha-usaha untuk membawa pulang kembali domba yang hilang atau sesat itu. Doa itu merupakan partisipasi terkecil dari umat 99 itu untuk kesuksesan pekerjaan menemukan dan membawa kembali domba-domba hilang atau sesat itu. Partisipasi berikutnya adalah usaha Korps 99 itu membuat pola dan corak hidup mereka benar-benar menjadi teladan dan dapat memikat kembali domba yang meninggalkan mereka, sehingga domba yang kembali itu merasa srek dan senang hidup bersama mereka dan kembali mengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus dengan setia. Itulah pola atau corak kehidupan yang selalu berada dalam pertobatan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Kiranya kita demikian juga Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, sukacita yang luar biasa. Yesus selalu selaku pemilik dan gembala umatnya
melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Yehezkiel 34 ayat 12. Yesus mencari dombanya yang hilang atau tersesat. Kalau dia yang mencari, pasti dia menemukannya. Bandingkan pengalaman kesaksian orang yang masuk menjadi Kristen setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Banyak cerita itu kita dengar di YouTube kan. Banyak yang bersaksi dan ada yang senang-senang mengajak mereka bersaksi begitu. Di depan pintu hati para mualaf, Kristen yang menjadi ateis, yang areligius, yang pelbegu atau yang menjadi anti-Kristen, Yesus mengetuk dan menunggu sampai pintu hati itu dibukakan bagi Yesus. Yesus berhasil seperti Yesus berhasil membuat Paulus yang anti-Kristen itu menjadi rasul, pemberita Injil yang tiada taranya demi kemajuan kerajaan surgawi yang didirikan Yesus Kristus. Sampai akhir zaman masih akan semakin banyak orang yang anti-Kristen menjadi pengikut Yesus Kristus kalau mereka benar-benar ingin menjadi manusia yang sempurna, yang bagus. Yang membuat Yesus Kristus berpesta ria, bersukaria karena ditemukannya seorang hilang tersebut. Yang anti-Kristen itu kalau memang ditemukan kembali menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Yesus berkata, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Matius 18 ayat 13. Contoh sukacita seorang bapa karena anaknya yang hilang pulang kembali diceritakan dalam Lukas 15 ayat 20-24. Melihat pesta sukacita yang dilakukan oleh gembala atau pemilik mereka karena domba yang hilang itu telah ditemukan, korps 99 domba itu tidak keberatan sedikit pun. Mereka tidak seperti anak sulung yang keberatan kepada bapaknya, yang berpesta sukaria potong lembu tambun karena anaknya yang hilang kembali ke pangkuan bapa mereka. Menurut Lukas yang 99 domba itu tidak memerlukan pertobatan karena mereka adalah orang-orang yang setia terus-menerus bertobat. Mereka ikut bersukacita karena kawan mereka yang tersesat sudah dibawa pulang dan kembali berbaur bersama dengan mereka. Demikianlah seharusnya semua umat Kristen yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus ikut bersukacita kalau ada orang dari non-Kristen kembali menjadi Kristen. Sebutan murtadin bagi orang yang beragama non-Kristen menjadi Kristen sama sekali tidak tepat dan sebutan itu dilarang dikatakan di tengah-tengah umat Kristen. Penganut agama lain yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang memilih jalan lurus dan jalan lempang menuntunnya ke surga, masuk surga. Karena di dalam Yesus dijamin orang masuk surga. Ya, mereka adalah pejalan di jalan lurus, PJL. Berbahagialah siapapun yang mau berjalan bersama Yesus Kristus di jalan lurus itu. Tuhan sangat bersukacita dan bersukaria oleh karena mereka menikmati sukacita surgawi. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan sampai ada anak-anak kita hilang. Tuhan Yesus menegaskan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14.
Sabda ini merupakan peringatan keras kepada seluruh keluarga-keluarga Kristen agar setiap keluarga terus-menerus menjaga agar tidak satupun dari anak-anak mereka hilang dari kerajaan Kristus. Kalau anak hilang ditemukan, luar biasa sukacita Tuhan di surga dan di bumi. Sebaliknya kalau ada anak yang hilang dari keluarga Kristen, luar biasa duka cita Tuhan di surga dan di bumi. Karena duka citanya itu bisa saja Tuhan murka dan menghukum dunia. Untuk menghindari murka Tuhan terhadap dunia, kiranya pihak-pihak yang merasa mampu menyesatkan anak-anak Kristen menahan nafsu penyesatannya. Dan jangan coba-coba untuk menyesatkan anak-anak Kristen. Tuhan marah nanti kepada Anda. Sukacita Tuhan akan menggerakkan Tuhan memberkati dunia, di mana sukacita Tuhan ditimbulkan. Agar Indonesia misalnya diberkati dengan melimpah oleh Tuhan, Tuhan mengharapkan agar para mualaf yang menjadi ateis, religius, yang menjadi pilbigu atau yang menjadi anti-Kristen, bertobat dan kembali mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kembalilah mengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Para pengikut Kristus, pertahankanlah pertobatanmu dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Dan semuanya itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kesediaan-Mu memilih kami menjadi orang yang terhitung dalam 100 domba-domba-Mu. Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar tidak ada di antara kami yang sesat seperti seekor domba yang hilang itu. Tetapi kuatkan kami semua untuk semakin memperbanyak domba-domba-Mu, sehingga Kau penuh sukacita kalau orang menjadi pengikut-Mu yang setia. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh seluruh gereja-Mu di dunia ini, termasuk di Huria Kristen Indonesia misalnya. Bapa Surgawi, kiranya buah-buah penginjilan semakin nyata di abad 21 ini. Karena masa depan dunia terletak di dalam kerajaan-Mu yang datang ke dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami untuk menjalani kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat kami. Engkau lihat bahwa pemerintah kami menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dan sekarang banyak sekali yang demo-demo menuntut agar harga bahan bakar itu diturunkan kembali. Tetapi demi mencegah runtuhnya negara kami karena bangkrut, terpaksa pemerintah kami membagi beban subsidi itu kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami Engkau ajari dari antara subsidi itu ada subsidi barang dan ada subsidi bagi orang yang benar-benar miskin. Kiranya itu semua dapat berjalan lancar demi kemaslahatan bangsa dan negara kami. Sadarkan saudara-saudara kami semua Tuhan, agar demo-demo yang mereka berbuat tidak merusak apa yang telah dihasilkan oleh negara kami demi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan yang menuntun perekonomian negara kami agar negara kami bisa terlepas dari himpitan hutang, dari himpitan kurangnya BBM di negeri kami. Kami tidak menghitung-hitung kesalahan pemerintahan terdahulu, tetapi kuatkanlah Tuhan. Tolonglah bangsa kami agar mampu mendirikan pabrik minyak, yakni untuk Pertamax, solar, dan Pertalite. Sedangkan negeri sekecil Singapura berhasil Engkau buat untuk membangun pabrik yang sehingga mereka mengekspor hasil-hasil jadi daripada minyak mentah itu
Indonesia seolah-olah mengimis kepada mereka. Bapa Surgawi, tolonglah bangsa kami, jagalah bangsa kami, agar tetap hidup dalam ketenteraman dan sukacita. Semua pihak bisa bekerja sama, apalagi bangsa kami benar-benar akan menuju pemilihan umum dan pemilihan presiden yang akan memimpin negara kami di masa depan. Jauhkan perpecahan Tuhan. Kiranya Engkau terus menyadarkan pihak-pihak di negara kami agar tidak mau digerogoti oleh ideologi-ideologi yang datang dari luar negara kami, agar tidak mau digerogoti oleh kepentingan negara superpower yang mau mencabik-cabik negara kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.